Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Mardiana, NPM 50202168. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menginterpretasikan tentang sejarah media massa dan perkembangan lengkapnya. Disimak ya videonya. Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia. Bahkan bayi pun melakukan komunikasi, misalnya dengan cara menangis ketika merasa lapar. Komunikasi penting dilakukan karena hanya dengan berkomunikasi seseorang dapat bertukar informasi dengan orang lain. Berbicara mengenai informasi sudah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Dan media massa menjawab kebutuhan ini. Jadi dapat dikatakan bahwa media massa merupakan kebutuhan manusia yang merupakan makhluk sosial untuk mendapatkan informasi dan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Yang pertama, era surat kabar. Surat kabar pertama kali di dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17. Di Indonesia, surat kabar modern pertama adalah Bataviasche Novels en Politici. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersial pemerintahan Belanda. Koran pribumi yang berbahasa Melayu baru muncul pada tahun 1850-an. Surat kabar Bro Martani yang berbahasa Jawa terbit di Solo pada tahun 1855. Pada tahun 1943 terbit Medan Prijanji yang berisi gambaran situasi politik serta interpretasinya dari sudut pandang nasionalisme dan berbahasa Melayu. Yang kedua, era majalah. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah ada sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Crime. Lalu pada tahun 1939 terbit majalah Perintis yang beredar di kalangan supir. Pada masa kemerdekaan tahun 1945 terbit majalah Panjaraya di bawah pimpinan marhum Jojo Hadi Suparto. Yang ketiga, era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi pada tahun 1920-an, yaitu stasiun radio KDKA. Pada awalnya digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat atau sebaliknya. Radio sebagai media massa populer digunakan dalam Perang Dunia II dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Yang keempat, era televisi. Televisi mulai dikembangkan pada tahun 1920, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak orang pada tahun 1940 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada masa itu, televisi telah menampilkan suara dan gambar, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak pada tahun 1967-an. Hingga saat ini teknologi televisi semakin berkembang. Televisi berukuran lebih ringan dan tipis, namun kualitas gambar sangat jernih dan halus. Yang terakhir, yang kelima, yaitu era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek ini disebut dengan ARPANET. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah bergabung dan saling berkomunikasi. Pada tahun 1980, lebih dari 100 komputer telah bergabung dengan ARPANET dan menciptakan jaringan. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan penemuan yang dinamakan World Wide Web atau disingkat WWW, sebuah program editor dan browser untuk menjelajah antara komputer satu dengan komputer lainnya serta menciptakan jaringan. Demikianlah sejarah media massa dan perkembangan lengkap yang saya interpretasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.